yang kita bisa banggakan adalah Indonesia sendiri, kita adalah internet ekonomi terbesar di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Ditargetkan bahwa di tahun 2025, internet ekonomi kita ini mencapai 100 miliar dolar. Dan populasi kita juga termasuk yang terbesar, dan juga ada banyak hal yang bisa dieksplor dengan berbagai tantangan yang ada di Indonesia saat ini. Inilah kesempatannya untuk para pemodal Ventura ataupun modal dari luar negeri dan dalam negeri pun sama-sama untuk menggiatkan internet ekonomi ini, mengembangkan ekosistem teknologi di Indonesia. Baik, Mas Rizky, kalau kita lihat dari kacamata Anda begitu ya, kira-kira untuk dari pelaku startup sendiri, kenapa sih lebih milih modal ventura asing? Apakah memang untuk modal ventura asing lebih gampang begitu persyaratannya atau seperti apa? No, mungkin bukan di situ, tapi lebih kepada potensi dari jumlah pendanaannya sendiri. Memang kita lihat juga dari luar negeri juga memberikan pendanaan juga cukup besar. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kita bisa melihat bahwa komitmen dari pemerintah, komitmen dari BUMN dan juga para pemodal dari dalam negeri justru semakin bertambah. Makanya kalau dilihat bukan cuma penambahan dalam segi jumlah pendanaan, tapi juga pertumbuhan dari teknologi atau para pelaku startup itu pun juga terus bertambah. Karena kita melihat komitmennya semakin meningkat. Oke, Mas Rizky. Mas Rizky, kalau kita pahami bersama memang Indonesia masih dalam kondisi pandemi begitu ya, dan juga kalau kita lihat juga startup yang bergerak di bidang kesehatan disebut-sebut begitu menjadi primadona begitu di masa pandemi seperti saat ini. Nah, ini kenapa sih, Mas? Ya memang sebetulnya bukan hanya di dalam sektor kesehatan ya. Kita lihat bahwa ketika bicara soal pandemi, hampir semua sektor itu kena efek dari pandemi. Namun di satu sisi yang kita mesti lihat juga berarti ketika hampir semua sektor kena dari efek pandemi, justru semua teknologi di bidangnya masing-masing, di sektor masing-masing, justru punya kesempatan yang sama juga untuk bertumbuh. Maka dari situ kalau dilihat, memang salah satu yang berhubungan langsung dengan COVID-19 jelas berhubungan ke health tech. Tapi di sisi lain kita bisa lihat pertumbuhan contoh di bidang agri-commerce, e-grocery. Bagaimana yang sehari-hari biasanya kita belanja ke mall, belanja ke supermarket misalkan. Sekarang pertumbuhan dari agri-commerce atau pertumbuhan di e-grocery, belanja secara online pun meningkat. Orbit sendiri berinvestasi di carisshare.com, kami juga berinvestasi di Swap Energy, battery swapping company, motor listrik, karena kita juga lihat ke depannya juga akan bertumbuh, dan juga seperti social commerce, salary.com. Karena kita lihat bahwa ada kesempatan yang sangat besar melihat di Indonesia sendiri, 60% dari GDP kita dikontribusikan oleh UMKM, yang mana potensi untuk didigitalisasi masih sangat besar sekali. Ini kesempatan kita justru untuk mengembangkan ekosistem teknologi kita bersama-sama. Baik, Mas Rizky. Mas Rizky, kalau dari Kejora sendiri melihatnya untuk potensi startup 5 tahun ke depan kayak gimana sih, Mas? Ya, saya rasa beberapa sektor-sektor seperti misalkan di bidang logistik, di bidang fintech, itu tentunya masih sangat besar sekali. Melihat populasi kita yang juga masih didominasi dengan yang unbanked, yang belum tersentuh dengan bank sendiri, dan juga financial inclusion. Makanya masih sering digaungkan sampai saat ini untuk kita bisa terus melakukan percepatan teknologi. Adaptasi inilah yang memakan waktu tentunya, tapi itulah yang menjadi tantangan buat para pelaku startup. Bagaimana caranya kita benar-benar memberikan solusi atas problem-problem yang ada di masyarakat kita saat ini. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya